Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Febrianti dari kelas PGMI 2A dengan NIM 23040210009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang naskah-naskah filologi Islam di Indonesia guna memenuhi tugas studi Islam Indonesia yang diampu oleh Dr. Oktio Franky Biantoro SPDI. Naskah-naskah filologi Islam di Indonesia. Apa itu filologi? Mungkin dari teman-teman sendiri sudah pernah mendengar ya apa itu filologi. Bahkan mungkin ada juga yang sama sekali belum pernah mendengarnya. Lalu, mari kita bersama simak penjelasan selanjutnya. Pengertian filologi. Kata filologi berasal dari kata philos dan logos. Philos yang berarti cinta dan logos yang berarti kata. Jadi, filologi berarti cinta kata, senang bertutur, senang belajar, senang ilmu, senang sastra, senang bahasa, dan juga kebudayaan. Kata filologi dalam bahasa Inggris yaitu philology, yang artinya studi sejarah dan penafsiran teks pada naskah-naskah lama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat di bahan-bahan tertulis. Jadi kesimpulannya, bahwa filologi adalah studi ilmiah terhadap teks-teks dan naskah lama dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan perkembangan kajian keilmuan yang dibutuhkan, terutama kajian bahasa dan sastra. Latar belakang lahirnya filologi yaitu, yang pertama, munculnya informasi tentang masa lampau di dalam sejumlah karya tulisan. Yang kedua, anggapan adanya nilai-nilai yang terkandung dalam peninggalan tulisan masa lampau yang dipandang masih relevan dengan kehidupan masa sekarang. Yang ketiga, kondisi fisik dan substansi materi informasi akibat rentang waktu yang panjang. Yang keempat, yaitu faktor sosial budaya yang melatar belakangi penciptaan karya-karya tulisan masa lampau dengan tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya pembacanya masa kini. Yang kelima, keperluan untuk mendapatkan hasil pemahaman yang akurat, menurut Barit dan kawan-kawan. Objek kajian filologi. Objek kajian filologi yaitu berupa naskah, sedangkan sasaran kajian filologi berupa teks. Gambar di samping itu merupakan salah satu contoh naskah kuno yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengertian naskah dan teks. Naskah adalah dokumen yang ditulis dengan secara manual di atas sebuah media seperti kertas, papirus, daun lontar, daluang, dan kulit binatang. Naskah atau yang biasa disebut manuskrip dan sering disingkat MS untuk naskah tunggal dan MSS untuk naskah jamak. Apabila naskah berupa tulisan tangan maka disebut handscript. Sedangkan teks adalah sesuatu abstrak yang hanya bisa dibayangkan saja dan merupakan kandungan atau isi naskah Islam Nusantara. Sebuah naskah bisa jadi mengandung satu atau lebih teks, bahkan terkadang berisi topik atau tema dalam bidang keilmuan yang berbeda-beda. Ini dikarenakan keterbatasan bahan tulis pada masa lalu, sementara penulis ingin mengabadikan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Perbedaan antara keduanya semakin jelas ketika terdapat naskah muda tetapi mengandung teks tua. Artinya, dalam naskah muda terkandung ide-ide atau cerita zaman dahulu dari para ulama klasik yang sudah tua usianya. Apa sih tujuan filologi? Di sini tujuan filologi dibagi menjadi 3, yaitu tujuan umum, khusus, dan tujuan utama. Tujuan umumnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, untuk memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Dan yang ketiga,
mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Tujuan khusus filologi yaitu yang pertama, untuk menyunting sebuah teks yang dipandang paling dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, untuk mengungkap sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Dan yang ketiga, untuk mengungkap resepsi pembaca pada setiap kurun penerimaannya. Tujuan filologi utamanya pada masa lalu adalah untuk mencari naskah yang asli atau mendekati aslinya. Dua gambar di bawah itu merupakan contoh naskah-naskah Islam Nusantara yang ada di masa lampau. Naskah tersebut menggunakan bahasa dan tulisan Jawa. Dasar kerja filologi. Yang pertama yaitu melakukan inventarisasi naskah. Yang kedua, deskripsi naskah. Dan yang ketiga, kritik dan edisi teks. Yang keempat, transliterasi. Yang kelima, penerjemahan. Dan yang terakhir, pemaknaan. Hubungan filologi dengan ilmu lain, yaitu kedudukan filologi dengan ilmu-ilmu lain adalah adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Ada kalanya filologi membutuhkan ilmu-ilmu lain, tetapi sebaliknya, ilmu-ilmu lain juga membutuhkan ilmu filologi. 1. Ilmu bantu filologi. Filologi sangat berkaitan dan memerlukan ilmu-ilmu bantu yang erat hubungannya dengan bahasa, masyarakat, budaya yang melahirkan naskah, dan ilmu sastra. Maka dari itu, filologi membutuhkan ilmu-ilmu sebagai berikut. Ilmu linguistik, pengetahuan bahasa-bahasa, sastra, agama, sejarah kebudayaan, dan antropologi. Yang kedua, filologi sebagai alat bantu ilmu lain. Filologi melalui berbagai hasil suntingan teks dapat menyumbangkan hasilnya kepada ilmu-ilmu lain yang membutuhkannya. Di antara ilmu-ilmu tersebut yaitu linguistik, sastra, sejarah kebudayaan, hukum adat, perkembangan agama, dan filsafat. Sebagai hasil budaya masa lampau, naskah kuno menjadi warisan budaya yang penting. Isi naskah menyimpan informasi yang sangat berharga karena di dalam naskah berisi tentang ajaran hidup, ajaran moral, maupun kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan masyarakat yang melatar belakangi cerita naskah tersebut. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya naskah-naskah kuno Nusantara itu dijaga, dilestarikan, dan dilindungi karena mengandung nilai kearifan lokal yang dapat kita teladani. Pentingnya bagi kita sebagai warga negara dan generasi muda untuk melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan menjadikannya materi tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.